Selamat siang Bapak. Siang. Perkenalkan, saya Nurul Fiani dan ini Saya Anindra Bagusupriyana. Ya. kita berdua dari mahasiswa STAI Duta Bangsa Pak. Jadi di sini kita untuk memenuhi tugas UAS kita. Mohon bantuannya ya Pak. Mengenai masalah Sistem bagi hasil. Sistem bagi hasil dalam produk keuangan syariah. Sistem bagi hasil. sistem bagi hasil. Jadi kemungkinan kita akan bertanya beberapa pertanyaan mengenai itu Pak. Palingan untuk awalan sih kita mau bertanya dulu untuk BSI ini kira-kira secara garis besar untuk perbankan syariah ini terfokus pada sistem bagi hasil yang seperti apa? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ismail. Ya memang saya di sini sebagai marketing yang membawahi segmen produktif gitu. Ya ruang lingkupnya memang bisa diartikan ya pembiayaan yang berbasis bagi hasil. Ya paling sebelumnya saya bicarakan BSI keseluruhan dulu ya. Untuk highlightnya BSI itu adalah memang hasil merger 3 bank gitu, bank syariah, terutama memang anak bank BUMN dari Bank Syariah Mandiri, dibawa dari Bank Mandiri, dari Bank BNI Syariah, sama dari Bank BRI Syariah. Kita memang merger 3 bank dari tahun di 2021, kita merger sampai sekarang. Nah, terkait memang kita sama seperti bank umumnya ya gitu loh, kita pengumpulan dana dari pihak ketiga atau dari deposan atau dari nasabah, terus kita salurkan ke pembiayaan yang insya Allah bisa menguntungkan untuk banknya, untuk nasabah-nasabah kita yang taruh dana di BSI gitu. Emang kita kembalikan lagi ke bagi hasilnya ke pihak ketiga atau nasabah kita gitu. Nah, terkait bagi hasil memang kita emang bank syariah ya, bank syariah yang pedomannya nggak hanya dari pembiayaan gitu loh, dari sisi pendanaan baik berupa tabungan, giro, sama deposito gitu loh, yang tiap bulan misalkan nasabah mempercayakan dananya ke kita, nah kita salurkan itu, kita salurkan lagi misalkan dari tabungan bagi hasilnya misalkan ekuivalennya berapa nih, dari giro berapa atau dari deposito berapa gitu. Nanti memang kita lempar lagi nih dananya, kita hanya perantara aja jadinya. Ini dana-dana memang dari nasabah kita alurkan ke sifatnya sektor produktif atau sektor konsumtif itu loh. Produktif itu misalkan di bagian saya nih, misalkan ada perusahaan atau usaha atau perorangan gitu yang misalkan yang bisnisnya membutuhkan modal kerja atau buat investasi gitu kan, itu kita berikan gitu. Tapi memang kita ada analisa lagi gitu loh. Analisanya memang dari misalkan analisa pendapatan dari perusahaannya atau usahanya gitu. Dan terakhir memang kita memang harus ada agunan juga gitu ya. Kita itu sektor produktifnya. Nah, kalau untuk yang pembiayaan konsumtif kita juga ada gitu, sifatnya misalkan karyawan yang berbasis orang yang berbasis penghasilannya tetap atau karyawan baik itu PNS atau karyawan swasta atau BUMN, kita juga bisa memfasilitasi dalam hal kebutuhan untuk pembelian rumah baru, rumah second atau rumah bekas. Bahkan kita juga namanya bisa refinancing gitu. Orang sudah punya rumah gitu, terus dia butuh nih dananya, butuh dana misalkan untuk renovasi, untuk pendidikan, misalkan untuk terserah sih, yang penting tujuannya konsumtif gitu. Jadi kita juga bisa memfasilitasi itu. Terus kita juga ada namanya pembiayaan yang berbasis mitra guna, tapi memang itu syaratnya harus payrollnya di kita, gajinya di kita gitu. Dan itu nggak pakai jaminan gitu. Kalau yang berbasis pembelian rumah itu memang agunannya rumah tersebut gitu, yang kita jaminkan. Nah, kalau misalkan yang mitra guna memang
itu misalkan nasabah PNS atau ASN atau BUMN yang butuh pembiayaan nih yang sifatnya konsumtif, dia mau beli mobil, pokoknya yang konsumtif lah gitu loh, dia mau renovasi rumah atau biaya pendidikan anak, itu dia mau sekolah lagi gitu, itu kita bisa fasilitasi juga dengan cara memang syaratnya gajinya di ke BSI dan itu nggak pakai jaminan apapun, kita jadi sistemnya potong gaji itu kita bekerja sama instansinya nanti itu. Nah itu kan dapat tuh dari misalkan nasabah nih kita kasih pembiayaan, baik itu produktif atau yang saya bilang tadi konsumtif, itu pembiayaannya lancar nih tiap bulan, lancar otomatis kan bayar angsuran, dari angsuran itu ada munculnya pokok plus bagi hasil, itu cicilannya ada pokok bagi hasil. Nah bagi hasil itulah nanti yang kita bagikan lagi ke deposan atau dana pihak ketiga kita atau nasabah kita, itu yang menghimpun dana, yang naruh dananya di tabungan, di giro, di deposito gitu. Nah jadi kita hanya jadinya sebagai perantara lah, tapi memang dana-dana dari pihak ketiga atau nasabah kita salurkan, tetap kita analisa lagi. Itu analisanya panjang juga, misalnya saya sebagai marketing gitu, ada nasabah yang mau pinjam di kita, di saya gitu, dalam sifatnya produktif gitu loh. Nah saya juga nggak one man show gitu, one man show dalam artian nanti ada analisa lagi gitu loh, ada orangnya beda lagi, jadi ada layer lagi lah gitu loh. Misalkan saya bikin analisanya, saya collect datanya semua, agunannya saya minta, nah nanti laporan keuangannya saya minta, nah terus nanti ada analis lagi nih gitu, analis kan misalnya saya buat, nanti dia periksa sama dia gitu. Dia meriksa lagi, terus yang saya juga awam tentang agunan atau jaminan, misalkan oh agunannya ada di misalkan di Tambun dalam gitu kan. Nah, nanti ada bagian lagi nih, ada bagian lagi yang bisa atau yang cakupannya pengetahuannya luas tentang agunan, tapi memang internal kita juga. Misalkan dia minta pembiayaan di kita 1 miliar misalkan, agunannya masuk kan nih gitu. Kalau agunannya kita memang analisa 2 gitu, analisa terkait penghasilan atau dapat nggak nih untuk 1 miliar itu dengan angsuran segini, usahanya bisa kita melihat memang 2 tahun terakhir laporan keuangannya gitu loh. Kalau nggak masuk ya nggak kita proses juga, nggak kita proses lagi. Pembiayaan ini bisa kita terima tapi nggak bisa dapat 1 miliar gitu. Paling kita lihat wah dapatnya cuma sekitar 500. Nah ada yang kedua memang aspek agunannya misalkan dia mengajukan 1 miliar, tapi agunannya kita appraisal nih sama appraisal internal BSI kita, nggak masuk cuma 800 juta, ya nggak bisa juga gitu. Kita memang banyak pakem-pakemnya lah, nggak kita memang penggunaan dari dana nasabah gitu kan, nggak kita semena-mena langsung melempar untuk yang ujung-ujungnya dapat bagi hasilnya berapa. Kita memang ya bank syariah sama sepertinya bank konvensional, ya intinya ya untung ya tetap bukan bank yang syariah yang ujung-ujung bunganya mahal atau bagi hasilnya tinggi. Ya kita memang di dunia usaha berbisnis gitu, ibaratnya warung gitu ya gitu. Kita beli misalkan dari jualan kelontong gitu, kita beli misalkan minyak goreng berapa kan, kita pasti nyari keuntungan dari situ. Misalkan dari pemilik dana dia nabung kurang lebih dapat ekuivalen bagi hasilnya misalkan 1% gitu, atau deposito yang lebih tinggi bagi hasilnya kita ekuivalenkan dapat misalkan 3 atau 3%-an gitu. Kita pasti ngelempar untuk nasabah misalkan mau pengajuan pembiayaan ke kita pasti lebih tinggi dong, kan kita juga ada cost terkait biaya terkait biaya beban gaji kita ada overhead-nya lah gitu. Nah, misalkan kita lempar kita ngasih ke pemilik dana misalkan ya deh bagi hasilnya sekian ya, kita lempar dengan ke nasabah dengan pembiayaan misalkan ekuivalennya sekitar 7 atau 8% kita ekuivalenkan, kan masih ada split 5 misalkan kita ngasih ke pemilik dana 3 gitu. Dan kita kan juga ada biaya terkait biaya tenaga kerja, biaya semacam listrik semuanya gitu kan, biaya terkait overhead semua ya, dan masih ada split buat kita. Ujung-ujungnya ya bang tetap ya nyari untung. Jadi sih itu kalau misalkan dari bagi hasil ya gitu lah, bagi hasil
nggak hanya bagi hasil dari pemilik dana atau tabungan, giro, deposito, dan juga kita salurkan ke pembiayaan yang dapat bagi hasil atau margin. Perbedaan bagi hasil dan margin memang kalau bagi hasil itu kita melihat pembiayaan yang berbasis, tahu ya kalau misalkan sekolah syariah, misalkan mudarobah, gitu, musyawarah, istisna, ijarah, gitu kan. Kalau pembiayaan berbasis keuntungan, margin itu pembiayaan murabahah yang fix seperti KPR, seperti pembelian kendaraan bermotor, mobil, itu pakai kata-kata murabahah atau jual beli. Itu sih. Nah, ya. Kemudian apa sih Pak kelebihan dan kekurangan bank syariah dibandingkan bank konvensional dalam sistem bagi hasilnya? Kalau kekurangan dan kelebihan, kalau menurut saya kalau bank syariah itu lebih fair ya jadinya. Kalau dibandingkan dengan konvensional ya, punten kalau misalkan kita naruh deposito di bank konvensional gitu ya, misalkan Mbak deposito 10 juta, di awal nih ya udah Bu dapat bunganya kurang lebih 2% ya yang bulan ya gitu. Dapat 2%. Si bank konvensional ini kan pasti melempar lagi kan ke sektor produktif atau konsumtif, misalkan ke pembiayaan KPR atau pembiayaan produktif gitu kan. Nah dengan bunga yang misalkan yang di bank konvensional masih sekitar 15% gitu. Dia pembiayaannya lancar, tapi memang ke pihak ketiga atau ke nasabah, ke nasabahnya dengan nasabah naruh dana, ya udah mau bank itu untung sedemikian tinggi, misalkan bank keuntungan bank misalkan dalam bulan itu 1 miliar, tapi tetap ke milik dananya cuma 2%. Kalau di bank konvensional nggak gitu. Kita memang melihat dari pendapatannya. Kalau pendapatannya si bagi hasil yang kita terima lebih tinggi, kita bagikan ke pemilik dana atau deposan kita atau nasabah pihak dana pihak ketiga kita, itu pasti juga lebih besar. Jadi sih gitu. Dan lebih fair lah jadinya di masalah itu. Ya walaupun memang terkait itu banyak yang omongan-omongan di sana sama aja dengan bunga sama bagi hasil. Tapi kan kita memang membuat bank syariah ini ada regulasinya juga, ada dari Dewan Syariah Nasionalnya, MUI, dan kita juga ada Dewan Pengawas Syariah di kita, gitu loh. Kita mengeluarkan produk-produk terkait pembiayaan pendanaan, ya pasti udah lewat regulasi, gitu. Baik dari OJK, dari syariahnya dari MUI, tapi itu sih. Paling untuk selanjutnya dari sistem bagi hasil itu kira-kira analisis apa sih yang benar-benar tim bank syariah ini analisis supaya bahwa oh ini ternyata memang masuk nih untuk bisa dicairkan atau seperti itu dananya, dan resiko apa sih yang paling tinggi yang tim basis syariah ini untuk bisa resikonya ini kayak gitu sih Pak? Iya pasti kalau terkait resiko ya, kalau dana kan biasanya pengimbunan dana biasanya aman ya jadinya kita ya, dan nasabah mempercayakan dananya di kita ya, kita memang ya benar-benar harus amanah dalam menggunakan dana tersebut ya. Dari terkait aman dan misalkan bagi hasilnya gimana gitu kan. Nah gitu yang saya bilang tadi, kalau misalnya kita penyaluran ke pembiayaan itu memang kita banyak sih jadinya, banyak terkait ketentuan yang dari BSI disyaratkan gitu. Kita nggak bujuk-bujuk misalkan orang pinjam di kita, usahanya baru merintis, kita nggak langsung bisa kasih gitu. Tetap sih memang kita melihat usaha dia sudah berjalan minimal 2 tahun gitu. Bisa dilihat dari misalkan kalau di bagian saya ya gitu, bagian saya melihat mutasi rekeningnya masuk bener nggak nih gitu, tercermin nggak nih dengan misalkan orang jual ini atau produksi ini dijual kan, pasti kan pembayarannya nggak hanya cash aja gitu. Kita mewajibkan memang 50% transaksinya tercermin buat bukti kita, bukti saya keris, bukti saya ke pemutus, oh iya bener transaksinya masuk nih, minimal tercermin 50%, itu ketentuan di kita. Nah terus minimal di kita ketentuannya usaha tersebut sudah berjalan minimal 2 tahun.
Itu dilihat 2 tahunnya ya paling gampang kalau misalkan ya ada legalitasnya, atau misalkan ada usaha, ada NIB-nya, kan kita bisa lihat, oh iya bener NIB-nya dari misalnya 2023 atau 2022 itu udah masuk kriteria kita gitu loh. Dan kita juga melihat gitu, kita by checking juga dalam artian misalkan perusahaan A, pengurusnya, direktur, komisarisnya, kita lihat tuh by checkingnya bagus nggak, dia ada pernah nunggak nggak gitu loh, punya pembelian yang historinya dia ada tunggakan atau enggak, kita lihat dari situ juga gitu loh. Kalau misalkan ada pembelian nunggak atau macet, itu nggak bisa di kita gitu loh. Intinya sih itu misalkan sama kita lihat kalau misalkan di saya gitu di bagian pembelian produktif, laporan keuangannya gimana nih, bagus nggak 2 tahun terakhir gitu. Nah kalau laporan keuangannya minus, kita juga ada proses gitu. Kita melihat dari histori transaksinya dia, histori penjualannya dia berapa. Untuk selanjutnya, kira-kira nasabah ini dapat apa transparansi seperti apa sih Pak untuk di Bank BSI ini? Kalau transparansi terkait penghimpunan dana kita transparan gitu, terkait misalkan dari hasil yang diterima tiap bulan gitu kan, kita menyediakan kalau misalkan dia punya tabungan, dia bisa melihat, bisa dibilang namanya kita ada aplikasi mobile banking namanya Beyond gitu, yang aplikasi terbaru kita. Nah itu bisa misalkan dia mau lihat 24 jam atau apa, kita bisa gitu. Dan itu juga tidak ada penambahan biaya administrasi di kita terkait fasilitas karena include gitu. Kalau bisa bikin buka rekening, ya dapat fasilitas tersebut dengan ATM, e-channelnya salah satunya mobile banking gitu. Terkait pembiayaan, kita kalau pembiayaan kita benar-benar fair ya jadinya. Misalkan saya nggak bisa memutus sendiri jadinya, saya misalkan marketing gitu, misalkan saya marketing ada aplikasi, ya udah real dari kita mana aplikasi, misalkan mau ngajuin pembelian rumah misalkan gitu, pembelian rumah dia pekerjaannya sebagai karyawan atau berbertab yang berpenghasilan tetap yang dicerminkan ada dibuktikan dengan slip gajinya masuk rekening, tiap bulan gaji masuk rekening. Nah itu memang real update, dan kita memang by checking juga pasti gitu. Dia ada pinjaman di bank lain juga kan nih, kalau misalkan ada, oh sudah ada KPR di bank lain juga, itu jadi faktor pengurang gitu. Kita benar-benar fair dari situ gitu. Kalau misalkan dia mau ngajuin 400 ternyata udah ada angsuran tiap bulan nih 1 juta gitu, dengan misalkan penghasilan dia 10 juta gitu. Dari situ kita jelaskan tuh, kita benar-benar misalkan 10 juta bu, kalau gaji ibu 10 juta pak, gajinya 10 juta, paling yang bisa kita angsur maksimal 50-60% gitu. Kita benar-benar buat fair gitu, 50-60%, misalnya 10 yang buat cicilan paling bisa 5-6 juta, ya sisanya nanti ya buat biaya hidup bapak dan ibu gitu. Di luar konteks kalau di kita ya di BSI ya terkait pembelian rumah atau pembiayaan mobil atau apa yang berbasis murabaha, yang berbasis dia berpenghasilan tetap yang dibuktikan dengan slip gaji. Walaupun iya pak, saya ada usaha toko kelontong pak, misalkan saya ada usaha istri, ada usaha ini, itu kadang nggak kita lihat dari analis tuh nggak melihat itu. Kita melihat kalau misalkan dia mau pembelian rumah yang dibuktikan dengan ya udah gaji dia sebagai karyawan aja yang kita hitung gitu. Tetap biarpun dia ya pak saya ada ngajar atau apa, ada private gitu, itu kan sifatnya hanya sementara ya jadinya ya, walaupun memang kita nggak tahu kondisi ekonomi sekarang. Memang mitigasinya sih seperti itu gitu. Kita hanya melihat untuk konsumtif ya, gaji yang masuk ke rekening itu. Ada juga misalkan dia gaji tapi gajinya tunai, nah itu kita nggak bisa terima juga. Itu sih salah satu. Jadi harus yang tercatat ya Pak? Betul. Gitu. Kalau di bank misalnya dia hanya kita wawancara, iya pak pembuktiannya gimana nih, misalnya iya pak saya dapat 10 juta tapi tunai ini kan nggak ada pembuktiannya ya. Jadi kita nanti pas analisa atau komite gitu kan, kita nanti saya ada komite lagi nih dengan pemutus gitu, disetujui atau ditolaknya permohonan si nasabah tersebut. Dan yang terakhir nih Pak, ada nggak sih Pak problem atau masalah dalam penerapan sistem bagi hasil ini? Kalau sistem penerapan sih selama ini nggak ada ya gitu kan. Karena memang kita bank syariah ini
dari pertama ya, dari pertama kan bank muamalah gitu ya. Dari situ kan justru nggak ada hambatan ya, mobil muamalah hadir misalkan di tahun 92 gitu kan, dengan ada krisis ekonomi 98 gitu. Justru malah tumbuh nih bank syariah gitu loh. Dan juga ya hambatannya saya bilang sih memang ya mungkin harus ada dukungan dari pemerintah ya gitu loh. Market share kita kan memang masih sedikit gitunya ya gitu loh. Walaupun memang di kita di Indonesia masih mayoritas mungkin 90% kali ya, 90 atau 80% muslim, tapi memang untuk menghijrahkan itu memang sulit tanpa bantuan pemerintah sih jatuhnya. Ya memang sekarang memang bantuan pemerintah ini memang sudah cukup dominan juga ya, seperti kita di BSI ini hadir gitu loh dengan merger 3 bank BUMN, itu kan memang bantuan atau support dari pemerintah ya gitu loh. Ya tinggal memang sekarang pelaku pasar sih jatuhnya gitu loh, pelaku pasar yang kita kuat loh di krisis ekonomi itu, kita berhasil gitu. Banyak yang bank-bank ya di pas krisis ekonomi yang bangkrut gitu loh. Dan dengan adanya krisis ekonomi itu ya yang tikar gitu kan, di kita bank syariah itu nggak ada gitu, dengan sistem bagi hasil ini. Jadi bisa dibilang sistem bagi hasil ini fair lah. Cuma memang jangan disamakan yang konsep saya dulu kan memang syariah juga ya gitu, yang konsep ada yang hanya profit sharing, revenue sharing gitu ya, sistem bagi hasil gitu. Nah kalau di Indonesia ini kita mesti emang acuan kita revenue sharing gitu loh, bagi-bagi pendapatan, bukan bagi untung rugi gitu loh. Dan itu memang belum cocok sih jatuhnya gitu loh. Kalau misalkan profit kan, kalau nasabah pembiayaan rugi berarti kan kita nggak bayar, nggak gitu juga. Kita kan bank, kita juga mengurus dana pihak ketiga yang harus kita bayar juga gitu intinya sih. Ada lagi masalah? Paling satu aja sih, kalau untuk kan sekarang stigma orang Indonesia nih Pak, yang saya tahu bahwa BSI sama syariah sama konvensional sama aja, nggak ada bedanya, ya kan ya. Jadi saya mau di sini mau itu sama aja begitu. Nah kira-kira ada semacam campaign apa itu dari BSI supaya memang sebagai kita nih masyarakat yang belum teredukasi bisa teredukasi bahwa BSI ini beda loh dari konvensional gitu sih Pak. Kalau itu beda jauh gitu loh, yang jauh lah gitu. Kita kalau di BSI atau di bank syariah kita penggunaan misalkan orang pinjam dana ya penggunaan dananya harus jelas gitu. Nggak seperti di konvensional ya udah pinjam 10 juta ya udah bunganya sekian tiap hari. Kalau kita nggak bisa begitu gitu. Misalkan pinjam ya buat apa gitu, underline-nya apa nih, mau beli rumah apa, ya udah berarti kita sesuai akad gitu, jual beli atau murabahah gitu. Dan misalkan Pak saya mau modal kerja, saya usaha ini, akadnya juga beda, musyarakah, tergantung peruntukannya, kita berbasis akad gitu. Akadnya apa nih? Kalau di konvensional kan ya udah pinjaman berbasis uang dan bunga gitu. Jadi lihatnya seperti itu, jauh beda lah gitu. Dan banyak yang bilang ya bunga sama bagi hasil sama aja, enggak beda. Cuma emang kita analogikan ya namanya bank syariah atau apa ya pasti kan bisnis usaha ya pasti kan mau nyari keuntungan gitu. Untuk gambaran besarnya seperti itu Pak. Tapi kadang ada beberapa hal yang menurut saya seperti ini. Kita masyarakat Indonesia itu kayak berasa didoktrin gitu Pak. Contoh kayak ini kalau saya dari segi lingkungan sekitar itu banyak selalu mengajarkan kenapa nggak ke bank BSI syariah kayak gitu. Saya nanya gitulah, oh enggak gitu karena bank ini lebih aman lah, bank ini lebih aman. Nah itu tuh kadang yang stigma kayak gitu, dan itu juga sama aja. Dan maksudnya informasi-informasi sekarang yang beredar di media sosial tuh sempat dikatakan oleh beberapa orang ya itu tadi sama aja gitu. Inilah yang maksud saya, Itu dia memang stigmanya memang sangat berat menurut saya gitu. Ya sebenarnya sih ya itu butuh support dari
kita semua nih kayak adik-adik semua nih gitu kan, yang di syariah gitu ya, emang kalau yang sudah belajar gitu kan terkait ekonomi syariah atau apa dengan konvensional pasti kan beda ya gitu. Nah terus ya memang ya lagi-lagi ya memang ya perlu support dari pemerintah juga sih gitu. Kalau sekarang kalau menurut saya ya sih sudah ya kita sudah dari 10 bank nasional ya kita sudah nomor 56 dibanding bank konvensional. Kita udah nggak main bank syariah lagi gitu. Kita pesaing-pesaing kita ya justru Bank Mandiri, anak perusahaan kita gitu, grup kita misalnya induk kita gitu kan, BCA, BRI, BNI gitu. Kita udah nggak main level-level bank syariah, bahkan di global gitu juga kedepannya nanti kita di Dubai sudah buka, nanti kedepannya di tahun depan kita di Mekah gitu, di Arab Saudi kita bikin cabang gitu. Dan harusnya sih memang di masyarakat juga harus sudah melihat seperti itu gitu. Kita nggak seperti dulu yang sebelum merger kita masih bank-bank kecil kan gitu. Dan sekarang kita bisa diadu dengan 5 bank tersebut gitu. Kita udah peringkat, setahu saya di tahun ini kita udah peringkat 6 dan 5 hampir dengan kelima. Bisa patut diperhitungkan lah gitu ya dibanding bank-bank yang lain. Kita udah nggak main nih kayak seperti kayak Muamalah, kayak bank-bank syariah lain jauh di bawah kita. Kita justru mau bersaing dengan BCA ya, terbukti ya kita sekarang dengan update yang tadi di channel kita, mobile banking kita yang bernama Bion ini, kita mau yang transaksinya memang harus di kita nggak hanya orang cuma nabung nih gitu. Sekarang kita mau main ekosistem yang lihat semuanya di kita, mau belanja dari kita semua, usaha di kita semua gitu. Kita mau memang yang mau bersaing dengan bank tersebut gitu, bank di atas kita. Kebetulan saya juga nasabah BSI, Pak. BSI ya. Iya. Kalau untuk yang selanjutnya ini di BSI ini untuk menghadapi bank-bank besar lagi nih Pak, yang kita mungkin top tier lah di Indonesia kayak BCA atau Mandiri segala macam, dari segi kalau mereka kan sudah go public lah, sudah ada saham segala macam. Kalau di kita juga ada go public gitu. Pas merger kemarin yang sudah go public atau terbuka itu kan dari BRI Syariah ya. Sekarang BSI juga yang udah go public, misalkan adik-adik nih mau beli saham BSI bisa go public, misalkan masyarakat mau beli saham di BSI bisa gitu. Dan ada sahamnya juga ada juga gitu loh. Yang kemarin merger tuh sekarang naik langsung tuh, bisa jadi zaman BRI cuma per lembar sahamnya 800, pas merger tuh hampir 4.000, cuma emang sekarang lagi turun lagi sih gitu loh terkait sahamnya. Dan juga memang ya untuk mengalahkan bank tersebut ya sekarang memang kita lagi ngincer tabungan atau yang dana murah gitu ya. Dana murah memang itu effort kita loh, ekspansi orang yang nabung kita nih, jangan hanya deposito yang hasilnya tinggi gitu. Kita justru mau merambah ke masyarakat yang ayo dong nabung gitu loh. Karena emang kalau dana murahnya atau dana tabungan dan gironya itu banyak di kita, itu pasti jadi pemimpin pasar. Nah, untuk strategi dana murah itu ya makanya itu kita harus banyak seperti ada promo-promo, kita aja tabungan rezeki berkah gitu. Terusnya ada misalkan nabung di kita bisa dilihat ada dapat hadiah apa berapa bulan gitu di situ. Ada ya, Pak? Iya betul gitu loh. Misalkan nabung 10 juta kita hold itu berapa dapat hadiah gitu. Nah itu memang yang kita gencarkan gitu. Sekarang lagi zaman gencarkan memang nyari produk-produk dana-dana yang nggak ngambil yang deposito yang tinggi seperti inilah. Kan kalau misalkan dapat dana murah kita lempar ke pembiayaan ya kan dapat marginnya lebih tebal, lebih tinggi gitu. Margin dan bagi hasilnya lebih tinggi. Itu sih kalau mau jadi pemimpin pasar seperti BCA dan Mandiri. Kalau BCA Mandiri memang ya udah dana murahnya udah bagus banget gitu. Jadi itu kalau misalkan dia punya mesin edisi atau apa kan edisi biasanya berbayar gitu, dia berani karena emang dana murahnya gede banget gitu. Terus kalau kita bersaing dengan ya BCA seperti itu memang ya harus nyari dana murah itu sih.
tapi saya tertarik tuh Pak masalah saham BSI ini, karena di beberapa bulan kemarin yang mungkin saya baca informasi pasar saham lagi crash tuh Pak. Nah kira-kira saat crash itu untuk BSI sendiri dampaknya Kalau besar saham apa? kita sih stagnan ya, dari merger sih setahu saya sih sekitar 4.000 atau 3.000 berapa ya. Sekarang juga masih kisaran segitu sih, Stabil masih pasti stabil. stabil, karena dari yang saya baca gitu, kayak sebagai banyak investor muda nih itu pada kayak menjerit Pak, wah ini saham kita hancur nih, saham kita hancur kayak gitu. Maksudnya saya lihat juga beberapa top bank memang hancur nih sahamnya nih, turun banget, tapi maksudnya kalau dari BSI stagnan aja, tidak ada yang turun yang gimana. Oke sih. Karena memang ya pemilikan BSI ini ya mayoritas masih punya Bank Mandiri gitu loh. Saham terbesar memang punya Bank Mandiri, selebihnya BRI memang saham mayoritas Bank Mandiri sih. Tapi pengaruhnya besar nggak sih Pak ketika Bank Mandiri mengalami crash atau gimana? Enggak juga sih, BSI-nya? cuma memang pengambil keputusan strategi ya dari Bank Mandiri lah, gitu. Namanya kita anak perusahaan ya, kita harus ambil target berapa ya itu semua dipegang sama Bank Mandiri. Itu sih, ya Bank Mandiri tetap ya pemerintah juga. Oke, untuk terakhir Pak mungkin bisa ke kamera harapan dari BSI sendiri buat baik. perbankan di Oke, syariah kalau Indonesia untuk Pak. harapan dari BSI ini sebenarnya kita butuh support ya dari adik-adik sekalian nih gitu yang berkecimpung gitu kan, yang kuliah di bidang perbankan syariah gitu kan. Nah kita butuh support sih, jadinya support dalam hal kita kan negara muslim dengan mayoritas 200 juta, misalkan 80-90%-nya muslim gitu. Tapi memang di satu sisi kadang saya ngelihatnya miris gitu ya, dari portofolio dana pihak ketiga yang nabung di bank perbankan nasional misalkan ada berapa, kita paling baru 10-15%, 85%-nya masih dipegang bank-bank konvensional gitu. Ya sebenarnya sih nggak hanya BSI dan bank-bank syariah lainnya, kita memang butuh support dari masyarakat sih terkait kemajuan perbankan syariah ini sih gitu. Karena memang kalau hanya kita aja, komunitas kita aja gitu kan, memang sama upaya dari pemerintah gitu kan. Untuk sekarang sih memang pemerintah sudah membantu banget sih terkait perbankan syariah ini. Kedepannya sih mudah-mudahan di tahun 2030 lah gitu kita jadi ya minimal 25% sampai 30% dana-dana di Indonesia ini di perbankan ini kita kuasai juga gitu. Jangan sampai cuma 10 sampai 50% dilihat dari mayoritas masyarakat Indonesia ya mayoritas muslim. Paling itu sih dari saya. Oke, paling itu aja Pak yang kita tanyain, dan makasih juga nih buat Bapak waktunya, meluangkan waktu. Banyak banget ilmu yang kita dapat kali ini. Mudah-mudahan dengan adanya perbincangan kita hari ini Itu apa sih UAS apa? untuk buat juga Iya. sama sekalian Ini. ini nanti rencana kita bakal upload di YouTube juga Pak. Oh iya. Iya bakal Iya, upload di Pak. YouTube. Jadi kalau dosen kita intinya tuh kita bisa atau enggak kita coba dulu, karena orang itu nggak ngeliat orang-orang yang pintar kata dosen semester berapa yang ngeliat itunya sih. 6 Pak. Semester 6 sekarang. Di sini juga banyak anak magang tapi ya semester akhir sih. Semester 6. Sih harapannya Anak sih magang ya, ada 4 orang, sekarang 2 orang tiap bulan ada aja. tiap bulan ada aja. Tiap bulan magangnya Pak. Ada yang udah 2 bulan gitu kelar tapi tetap ada orang-orang baru masuk lagi. Berarti info magang di sini. Iya. Info magang di sini. Info magang. Selanjutnya kayak semester besok ya kita magang. Iya, semester besok kita udah mulai magang. Udah mulai magang. Iya, udah mulai magang. Anak Paiwan nomor 1. Nomor 1 Pak. Oh gitu. Soalnya kan kemarin tuh kita dapat tugas begini, tapi kita minta dari dosen dari kampus seperti apa gitu. Oke, Oh gitu. kalian bebas cari aja kayak gitu. Cari tempatnya di mana kalian bisa dapat informasi yang valid kayak Iya. gitu, tanpa harus ada katanya kayak gitu sih Pak. Paling untuk sekarang ini. Nah kemungkinan ini kan nggak cuma sebenarnya langkah awal penelitian ini tuh baru di angkatan kita Pak untuk UAS ya. Iya. Seharusnya penelitian kan untuk jurnal, makalah ke skripsi atau ini kayaknya dosen tuh berpikir
ini buat pembelajaran adik-adik kita nanti, jadi continue terus. Jadi kita bikin buat media dia. Oke. Mungkin itu aja sih. Iya, mungkin itu aja. Iya, normal. Makasih Pak Ismail. Terima kasih Pak waktunya Pak, sampai kita bisa bertemu di lain waktu. I've become a figment of my